Statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Jenis-jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang mengumpulkan informasi dalam bentuk deskripsi. Informasi yang diperoleh terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Pemusatan data memberikan informasi tentang nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak dari himpunan data. Sedangkan penyebaran data memberikan informasi mengenai rentang data, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Statistika deskriptif berkenan dengan bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan, atau disimpulkan, baik secara numerik atau secara grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Penyajian data statistika deskriptif antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lainnya di dalam majalah dan koran. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Statistika inferensial ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan ataupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Generalisasi yang mempunyai ikatan dengan statistika inferensial memiliki sifat yang tidak pasti. Tersebut disebabkan berdasarkan pada informasi parsial yang diperolehnya dari sebagian data, sehingga yang didapatkan merupakan peramalan saja. Metode statistika. Terdapat dua jenis utama penelitian, yakni eksperimen dan survei. Beda keduanya terletak pada bagaimana kajiannya dilakukan. Suatu eksperimen melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberikan perlakuan terhadap sistem, dan kemudian melakukan pengukuran lagi dengan cara yang sama terhadap sistem yang telah diperlakukan untuk mengetahui apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Bisa juga perlakuan diberikan secara simultan dan pengaruhnya diukur dalam waktu yang bersamaan pula. Metode statistika yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu eksperimen dipelajari dalam rancangan percobaan atau desain eksperimen. Dalam survei, di sisi lain, tidak dilakukan manipulasi terhadap sistem yang dikaji. Data dikumpulkan dalam hubungan atau korelasi antara berbagai peubah diselidiki untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Penelitian tipe eksperimen banyak dilakukan pada ilmu-ilmu rekayasa, misalnya teknik, ilmu pangan, agronomi, farmasi, pemasaran atau marketing, dan psikolog eksperimen. Sedangkan penelitian tipe observasi paling sering dilakukan di bidang-bidang ilmu sosial atau berkaitan dengan perilaku sehari-hari, misalnya ekonomi, psikolog dan pedagogi,
kedokteran masyarakat, dan industri. Skala pengukuran. Ada 4 tipe skala pengukuran yang digunakan di dalam statistika, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Keempat skala pengukuran tersebut memiliki tingkat penggunaan yang berbeda dalam pengolahan statistiknya. Kita masuk ke skala pertama. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan nilai ukur berdasarkan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Setiap kelompok di dalam kategori diberi angka yang berfungsi sebagai label kategori. Tiap label tidak memiliki arti apapun dan tidak memiliki nilai intrinsik. Pada skala nominal tidak dilakukan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi. Pemberian label hanya digunakan untuk membedakan tiap kategori yang ada, sekaligus menghitung jumlah kategori secara keseluruhan. Pada skala nominal, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik yang mendasarkan perhitungan dengan modus dan distribusi frekuensi. Skala nominal juga tidak menggunakan struktur tingkatan kuantitas maupun kualitas pada data yang disajikan. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membuat kategori variabel ke dalam kelompok dan mengurutkan kategori. Tiap kategori diberi nilai yang berbeda untuk menentukan urutan dari seluruh kategori yang ada. Perbedaan nilai preferensi dari tiap kategori tidak ditentukan oleh kesamaan perbedaan angka dari tiap kategori yang diberi label. Skala ordinal menggunakan uji statistik dalam bentuk modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik. 3. Skala interval. Skala interval berupa angka kuantitatif, namun tidak memiliki nilai nol mutlak, sehingga titik nol dapat digeser sesuka orang yang mengukur, misalnya tahun dan suhu dalam Celcius. Skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak dan tidak dapat digeser sesukanya, misalnya suhu dalam Kelvin, panjang, dan massa. Distribusi probabilitas Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang dalam jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Sejarah distribusi Poisson. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Simon Denis Poisson pada tahun 1781 sampai 1840 dan diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838 dalam karyanya yang berjudul Penelitian Probabilitas Hukum, Masalah Pidana dan Perdata. Hanya memfokuskan peubah acak N yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskret atau kadang juga disebut kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Rumus distribusi Poisson. P dalam kurung X sama dengan E pangkat min nu kali nu pangkat X dibahagi X faktorial, di mana nu adalah rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P. N adalah banyaknya
amatan, P adalah probabilitas sukses, X adalah variabel random diskrit, E adalah basis logaritme natural, atau E sama dengan 2,71828. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota, jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Nah, penyelesaiannya adalah nu sama dengan N dikali P sama dengan 4.000 dikali 0,0005, hasilnya adalah 2. Lanjut di rumus utamanya, yaitu P X sama dengan E pangkat min nu dikali nu pangkat X dibahagi X faktorial, di mana X sama dengan 3. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 2,7182 pangkat min 2 dikali 2 dibahagi 3 dikali 2 dikali 1, dan hasilnya adalah 0,1804. Contoh selanjutnya, dalam tabel aktuaria perusahaan asuransi T ditentukan bahwa peluang seorang pria berumur 25 tahun akan meninggal tahun depan adalah 0,0002. Jika perusahaan T tahun ini menjual 4.000 polis terhadap pria berumur 25 tahun, berapa peluang mereka akan membayar tepat satu polis? Penyelesaiannya, nu sama dengan 4.000 dikali 0,0002 sama dengan 0,8. P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan E pangkat min nu dikali nu pangkat X dibahagi X faktorial sama dengan 2,71828 pangkat min 0,8 dikali 0,8 pangkat 1 dibahagi 1 faktorial. Hasilnya adalah 0,3595. Sekian video dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video hingga akhir.